Oke, baik. Saya Nur Hikmah akan memaparkan mengenai materi yang telah kami dapatkan, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Di sini saya sebagai saya Nur Hikmah dan rekan saya Nur Fadilah yang nantinya juga akan melanjutkan presentasi atau penjelasan mengenai materi yang telah kami dapat ini. Nah, di sini ada pun peta konsep yang kami buat dengan topik kini aku menjadi lebih tertib. Di sini ada norma tingkah laku manusia yang kita berfokus menjadi 3, yaitu kita ambil peraturan tertulis, perkembangan zaman, dan peraturan tidak tertulis. Di mana peraturan tertulis tersendiri ini nantinya di dalam peraturan tertulis ini kita akan mengulik mengenai apa pengertian dari peraturan tertulis, tujuan dibuatnya peraturan, dan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Dan nantinya ada contoh-contoh dari peraturan tertulis tersebut. Nah, untuk peraturan tidak tertulis sama dengan peraturan tertulis. Di sini kita akan jelaskan apa itu peraturan tidak tertulis, tujuan dibuatnya peraturan, dan sanksi bagi pelanggar aturan tidak tertulis. Kemudian perkembangan zaman, kita mengambil perkembangan zaman karena dilihat dari sekarang perkembangan zaman ini dipengaruhi oleh 3 elemen, adanya teknologi dan adat istiadat. Nah, itu menjadi salah satu fokus dari topik kami, yaitu mengaitkannya mengenai keadaan-keadaan yang ada di sekitar atau lingkungan kami atau kita semua. Nah, di sini peraturan tertulis saya akan jelaskan bahwasanya peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Nah, ini ada beberapa contoh peraturan-peraturan tertulis, yaitu berlakunya jam malam, tamu dilarang bertamu melebihi pukul 10, adanya jam belajar masyarakat, misalnya dari pukul 19 sampai 21 semua anak usia sekolah wajib belajar pada jam tersebut. Kemudian tamu menginap lebih dari 24 jam wajib melapor ketua RT. Warga wajib menjaga kebersihan lingkungan, warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga yang berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP dan setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Itu merupakan beberapa contoh dari peraturan tertulis. Kita next. Oke, next di sini kita akan jelaskan lagi apa sih itu peraturan tidak tertulis. Nah, di sini peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Mungkin kita sudah temui dari beberapa daerah, pasti ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri, baik itu dari adat, kebudayaan, kebiasaan yang ada di sekitar daerah tersebut. Contohnya, ketika ada di kota mungkin ada tersendiri budaya-budaya masyarakat dan dibandingkan dengan di desa yang mungkin lebih kental dalam berbagai adat istiadat atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan suku, agama, atau budaya yang ada di tempat tersebut. Nah, berikut ada beberapa contoh atau beberapa kebiasaan yang harus dijalankan di masyarakat, yaitu adalah menyapa tetangga ketika bertemu, menjenguk teman yang sedang sakit atau tetangga yang sedang sakit, kemudian membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ini mungkin salah satu hal yang sering terjadi di sekitaran kita yang jarang lagi kita ketemui akibat sibuknya orang dan hampir lupa ketika mempunyai tetangga ataupun mempunyai kerabat dekat daerah rumah. Kemudian melayani tetangga yang meninggal dunia, aktif dalam kegiatan bermasyarakat itu seperti ada kegiatan baksos, pembersihan, semua kegiatan-kegiatan yang berbau bakti sosial yang mengerjakan masyarakat demi untuk
kelangsungan atau demi desanya tersebut. Dan ini kemudian menjaga kerukunan dengan tetangga ya. Tentunya ini harus kita lebih pererat meskipun kita mempunyai agama, suku, budaya yang berbeda, kita harus tetap rukun dan menjaga ketertiban, keramahan kita dengan tetangga. Oke, kita masuk ke perkembangan zaman. Di sini dari perkembangan zaman kita akan mengaitkannya dengan teknologi dan adat istiadat. Nah, perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. Dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju atau membangun rumah. Nah, di sini salah satu contoh dari bercocok tanam akibat teknologi yang masuk itu yang dulunya masyarakat ketika ingin menanam padi, dia itu berbondong-bondong memanggil sanak saudaranya, tetangganya untuk membantu si petani ini untuk menanam padi. Namun berkembangnya zaman, yang dulunya manusia yang menanam secara langsung kini digantikan oleh beberapa teknologi yang canggih, beberapa alat yang secara otomatis menanam padi, dan akibatnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya lebih membantu dan lebih meringankan pekerjaan si petani, namun dampak negatifnya sendiri adalah yang dulunya kita bekerja sama dengan beberapa orang, keluarga, tetangga kita untuk menanam padi, namun akibat tren-tren atau inovasi baru yang sebenarnya memang memudahkan petani, namun sayangnya komunikasi atau silaturahmi atau kerjasama antar petani dengan petani lain itu akan semakin musnah atau semakin memudar, seperti itu teman-teman. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelompok 2 NIM 1054011313119. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan tadi oleh teman saya Nur Hikmah terkait dengan perkembangan zaman. Karena tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu teknologi, maka di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari teknologi itu sendiri. Nah, tentunya setiap hal itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya, sama halnya dengan teknologi. Yaitu memiliki dampak positif. Salah satunya itu informasi yang diperoleh itu dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Tentunya kita juga pasti memiliki media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, kita itu bisa saling bertukar informasi melalui media-media yang kita punya, baik itu membagikan artikel, membagikan berita, atau membagikan video-video lucu dan yang lainnya. Selain itu, dengan teknologi itu mampu memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung seperti proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa dimudahkan dalam mencari artikel-artikel dan menambah wawasan kita tentang banyak hal, baik itu jurnal, salah satunya itu pengguna Google. Terus dengan teknologi itu sendiri mampu mempererat hubungan sosial kita. Jadi meskipun kita berada di Pulau Makassar dan keluarga kita berada di luar Pulau Makassar seperti Jawa, Jakarta dan lainnya, kita masih mampu memiliki hubungan dan kita masih mampu menanyakan kabar mereka di sana dengan bantuan teknologi itu sendiri. Tapi teknologi juga pasti memiliki dampak negatif untuk kita, tergantung bagaimana kita memperoleh atau mempergunakannya. Nah, dampak negatif dari teknologi itu sendiri itu masuknya budaya asing yang tidak baik untuk anak Indonesia. Jadi, karena sosial media yang
sangat pesat perkembangannya sekarang, mampu membuat budaya asing itu merambat ke Indonesia, sehingga ini akan mempengaruhi budaya dan anak Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya dampak negatif yang kedua itu lupa akan waktu. Jadi anak-anak itu menggunakan teknologi tanpa mengenal waktu. Jadi dia bisa bermain sepuasnya bahkan seharian penuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adat istiadat di Sulawesi Selatan. Nah, pertama itu adat budaya Tabe. Kita ketahui bahwa di Makassar itu terkenal akan namanya budaya Tabe, yaitu ketika kita berjalan di hadapan orang yang lebih tua, maka sebaiknya kita menunduk demi menghargai orang tua tersebut. Contohnya itu seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, ada namanya budaya Silik Napace. Jadi, budaya Silik Napace ini lebih kepada budaya yang bersifat malu. Jadi, kita tetapi perasaan malu itu dimaksud juga berfungsi sebagai upaya pengekangan diri terhadap perbuatan yang dipandang bertentangan dengan wujud totalitas sistem budaya. Jadi Bugis Makassar ini lazim dikenal dengan penamaan Pangaderleng atau Pangadakang. Nah, selanjutnya itu istilah pace atau pese, sering dihubungkan dengan silik. Nah, hubungan ini termasuk muncul ketika orang Bugis Makassar itu menggunakan silik dalam interaksi sosialnya. Nah, secara harfiah itu berarti ungkapan rasa kasihan yang meliputi pengertian atau persaudaraan, simpati, dan solidaritas. Jadi, budaya silik Napace ini sangat melegenda di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk juga di budaya Mak Tabek tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.